dengan anggota 1 Yulfaidah Cahyaningrum NIM 195221101 dan saya sendiri Salma Nuzulma NIM 195221102. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami tentang kewajiban. Di sini saya sebagai pempresentasi pertama akan menjelaskan tentang satu pengertian kewajiban. Pengertian kewajiban banyak sekali macamnya. Hal tersebut dikarenakan karena adanya pendapat yang berbeda dari masing-masing pendapat seseorang. Terdapat bermacam-macam perbedaan pendapat, yaitu menurut 1. FASB atau Financial Accounting Standard Board. Yang kedua yaitu tentang IASC atau International Accounting Standard Committee. Dan yang ketiga yaitu tentang ASB, yaitu Australian Accounting Standard Board. Tetapi di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian FASB. Karena definisi SAFB tersebut diyakini bahwa definisi tersebut sebagai pembahasan dalam materi ini yang mempunyai arti cukup bermakna. Jadi definisi tersebut telah mencakup gagasan atau kata kunci yang terdapat dari beberapa definisi kewajiban dari sumber lainnya. Pengertian kewajiban menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board. FASB mendefinisikan kewajiban dalam kerangka konseptualnya, yaitu bahwa kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Dalam kewajiban sendiri mempunyai 3 karakteristik yang utama, yaitu 1. Tentang pengorbanan manfaat ekonomi. Pengorbanan manfaat ekonomi dapat diwujudkan dalam bentuk transfer atau penggunaan aset kesatuan usaha. Keharusan mengorbankan sumber ekonomi di masa yang akan datang tidak dapat menjadi kewajiban jika keharusan tersebut bersifat terbuka atau tidak pasti. Yang kedua yaitu keharusan sekarang. Keharusan mengorbankan sumber ekonomi yang timbul akibat perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh 2 kesatuan usaha, pengenaan atau pemaksaan pada ekuitas oleh pemerintah atau pengadilan atau kondisi lingkungan bisnis. Yang ketiga yaitu akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Transaksi atau kejadian masa lalu adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang bahwa keharusan tersebut harus terjadi. Adanya pengorbanan manfaat ekonomi masa yang akan datang tidak cukup untuk mengakui suatu objek ke dalam kewajiban kesatuan usaha untuk dilaporkan melalui statement keuangan atau laporan keuangan. Yang selanjutnya bagian lain dari pengertian yaitu tentang hak atau kewajiban tak bersyarat. Hak atau kewajiban tak bersyarat tersebut maksudnya adalah kewajiban yang tidak dapat timbul tanpa diimbangi aset yang dikuasai oleh perusahaan. Jadi apabila dalam perusahaan itu tidak ada aset, maka hak atau kewajiban tersebut tidak akan terjadi. Yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik pendukung dari sebuah kewajiban, yaitu 1. Keharusan untuk membayar kas. Jadi kewajiban dari suatu perusahaan itu bahwa ia harus membayar kas dari perusahaan. Yang kedua yaitu identitas terbayar dengan jelas. Jadi dalam perusahaan itu dalam hal lainnya mengenai identitas itu harus diperjelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu berkekuatan hukum, bahwa perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajibannya harus memacu pada perundang-undangan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu tentang pengakuan, pengukuran, dan penilaian. Yang pertama yaitu tentang pengakuan. Kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Kewajiban diakui atas dasar kriteria yaitu berupa keterukuran, keterandalan, dan keberpautan.
Terdapat juga kaidah mengenai pengakuan untuk mengakui adanya pengakuan kewajiban. Di antaranya yaitu 1. Ketersediaannya dasar hukum. Ketersediaan dasar hukum ini sebagai bukti yang kuat tentang adanya daya paksa untuk memenuhi keharusan tentang adanya suatu kewajiban. Jadi dalam kewajiban itu harus terpaku pada ketersediaan kaidah hukum yang bersumber pada perundang-undangan yang telah ada, karena hal tersebut sebagai bukti yang kuat mengenai landasan dalam adanya suatu kewajiban tersebut. Kaidah ini merupakan penggambaran teknik kriteria keterandalan. Dalam hal tersebut menjadikan konsep konformisme untuk memicu adanya pengakuan kewajiban. Implikasi dianutnya konsep konformisme adalah rugi dapat diakui tetapi aset tidak. Yang ketiga yaitu tentang ketentuan substansi ekonomi transaksi. Substansi suatu transaksi dapat memicu pencatatan seluruh kewajiban yang timbul ketika transaksi terjadi meskipun secara yuridis atau kontraktual. Kewajiban baru akan mengikat secara berkala pada saat keharusan tersebut timbul. Kaidah ini berkaitan dengan masalah relevansi informasi. Jadi, dalam ketertentuan substansi ekonomi transaksi ini mengikat secara berkala keharusan yang sekarang timbul. Jadi, dalam kewajiban ini harus diakui. Yang keempat yaitu tentang keterukuran nilai kewajiban. Keterukuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan dalam informasi. Jadi, dalam kewajiban itu harus memuat informasi yang jelas. Definisi kewajiban mengandung kata cukup pasti yang mengacu tidak hanya pada saat terjadinya pengorbanan sumber ekonomi masa mendatang, tetapi juga pada jumlah rupiahnya. Jadi, dalam kewajiban itu tidak hanya mengacu pada pengorbanan sumber ekonomi masa yang akan datang yang akan dibayarnya, tetapi jumlah rupiahnya itu harus jelas sehingga dapat memuat informasi yang lebih mendalam untuk dijadikan sebagai acuan laporan dalam kewajiban tersebut. Yang menjadi bagian lain dari pengakuan yaitu tentang adanya pengakuan kewajiban bergantung. Keharusan bergantung atau khususnya rugi bergantung yang menimbulkan kewajiban. Kaidah tersebut merupakan suatu keterukuran nilai dari kewajiban dan pasti tidaknya pengorbanan sumber ekonomi masa yang akan datang akan terjadi menimbulkan tentang adanya masalah pengakuan. Yang menjadi pengakuan kewajiban rugi bergantung tersebut yaitu tentang rugi potensial yang dapat menimbulkan keadaan kebergantungan. Kewajiban tersebut harus diakui karena hal tersebut dibebankan pada masalah pendapatan sebelum terlaksananya kewajiban yang telah menjadi syarat terjadinya rugi atau hanya diakui pada saat diperoleh kewajiban tentang status kejadian yang menjadi syarat adanya kewajiban tersebut. FASB menyebutkan bahwa rugi taksiran yang dapat terjadi dari ketergantungan rugi harus diakui dengan membebankannya kepada pendapatan sebagai biaya atau rugi. Bila kedua kondisi tersebut dipenuhi, yaitu syaratnya 1. Informasi yang tersedia sebelum penerbitan statemen keuangan. Yang kedua yaitu jumlah rupiah rugi harus diestimasikan dengan cukup tepat, karena hal tersebut menjadi acuan dalam penetapan kewajiban tersebut. Bila kondisi di atas tidak terpenuhi, maka jumlah rupiah rugi potensial harus tetap diungkapkan dengan menjelaskan sifat dan implikasi ketergantungan tersebut. Yang kedua yaitu tentang pengukuran. Penentuan kos kewajiban pada saat terjadinya paralel dengan pengukuran aset.
Pengukuran yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya adalah penghargaan sepakatan dalam transaksi dan bukan jumlah rupiahnya pengorbanan ekonomi masa yang akan datang. Dalam pengukuran tersebut juga terdapat macamnya, yaitu tentang 1. Kewajiban dalam pembelian kredit. Dasar pengukuran aset yang paling objektif adalah kos tunai atau cash cost atau kos tunai implisit, karena kewajiban merupakan bayangan cermin dari sebuah aset yang pengukurannya juga mengikuti pengukuran aset tersebut. Yang kedua yaitu diskon dan premium utang obligasi. Nilai nominal atau jatuh tempo utang obligasi sering dianggap sebagai jumlah rupiah kesepakatan pada saat penerbitan obligasi, baik bagi penerbit maupun kreditor. Dasar pengukuran demikian sebenarnya tidak tepat untuk sebuah kontrak utang dengan ketentuan pembayaran bunga periodik dan pokok pinjaman. Pada akhir jangka kontrak, pengukuran jumlah rupiah atau kos utang dan aset untuk dasar pencatatan yang pertama kali yang untuk ketepatannya adalah kos tunai implisit, karena hal tersebut menjadi acuan utama dalam adanya suatu kewajiban tersebut. Tanpa adanya kos tunai, maka tentang dasar sebagai acuan tersebut tidak akan terjadi. Yang ketiga yaitu tentang makna harga efektif obligasi. Setelah transaksi terjadi, maka kesepakatan dalam hubungannya dengan obligasi tersebut menunjukkan makna yang sebenarnya, bahwa telah terjadi adanya kesepakatan tentang obligasi tersebut. Dalam hal ini, selisih nominal dengan penghargaan sepakatan merupakan diskon obligasi. Bagi penerbit obligasi itu diperhitungkan biaya bunga menjadi tidak lengkap atau tidak tepat apabila memperhatikan kedua proses di atas atau perhitungan bunga periodik dan akumulasi diskon. Jumlah rupiah utang obligasi tiap saat atau keharusan saat itu sebelum jatuh tempo akan terlalu besar apabila dinyatakan sebesar nominalnya. Yang keempat yaitu tentang diskon obligasi. Diskon obligasi yang belum diamortisasikan bukan merupakan suatu rugi karena aset yang diperoleh sebelumnya tidak ada yang berkurang. Tapi juga bukan aset karena tidak ada pengeluaran yang mengakibatkan bertambahnya aset sebesar jumlah rupiah diskon tersebut. Dengan demikian, bahwa diskon utang obligasi pada waktu penerbitan adalah suatu jumlah debit yang menunjukkan biaya bunga yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo tersebut. Yang kelima yaitu tentang premium obligasi. Premium yang dibayarkan oleh investor untuk suatu obligasi merupakan unsur dari jumlah rupiah utang perusahaan. Bersamaan dengan berjalannya waktu mendekati jatuh tempo, jumlah rupiah bagian utang yang merupakan premium harus diamortisasikan secara sistematik dengan cara memisahkan dari penghargaan sepakatan bagian yang diperhitungkan sebagai pembayaran bunga periodik. Bahwa premium obligasi sebagai pendapatan tangguhan jelas tidak tepat karena sebagai konseptualnya pendapatan atau laba tidak timbul dari proses pemerolehan utang. Jadi tidak tepat bahwa premium obligasi tersebut diartikan sebagai pendapatan tangguhan. Pendapatan hanya timbul dari kegiatan pembentukan pendapatan. Atas dasar konsep kontinus usaha, premium obligasi yang belum diamortisasikan adalah benar-benar merupakan utang dan jumlah amortisasi yang telah ada. Yang keenam yaitu tentang kewajiban moneter dan non-moneter. Kewajiban dapat bersifat moneter maupun non-moneter. Kewajiban moneter adalah kewajiban yang pengorbanan sumber ekonomi masa datangnya berupa kas dengan jumlah rupiah dan saat yang pasti atau baik jumlah tunggal maupun beberapa pembayaran secara berkala. Secara konseptualnya, pada saat terjadinya kewajiban moneter diukur atas dasar nilai diskonan pembayaran kas masa yang akan datang. Hal ini berlaku khususnya untuk kewajiban moneter jangka panjang.
Untuk kewajiban moneter jangka pendek, kewajiban dapat diukur atas dasar nilai nominal berdasarkan konsep dasar materialisme. Termasuk dalam pengertian kewajiban moneter adalah penerimaan di muka yang akan dikompensasikan dengan pembelian barang dan jasa di masa yang akan datang. Disebut kewajiban moneter karena kalau pembelian barang dan jasa batal, maka uang muka tersebut harus dikembalikan. Kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah dan saat yang cukup pasti, yang biasanya timbul karena penerimaan pembayaran di muka untuk barang dan jasa tersebut. Bila pembayaran di muka penuh, maka kewajiban moneter diukur untuk barang dan jasa. Pembayaran penuh di muka tersebut termasuk sebenarnya mempresentasikan jumlah untuk menutup kas barang dan jasa yang akan diserahkan dan laba. Jumlahnya digunakan untuk menutup kas, itulah yang murni merupakan kewajiban, sedangkan jumlah untuk menutup laba adalah laba tangguhan yang tidak dapat disebut kewajiban karena tidak memenuhi definisi dalam kewajiban tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ida Cahyaningrum, NIM 195221101. Di sini saya akan menjelaskan pertama, penilaian. Jika pengukuran mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada saat terjadinya, penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada saat setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Makin mendekati jatuh tempo, nilai kewajiban akan makin mendekati nilai nominal. Secara umum, tujuan penilaian adalah menentukan jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomi pada saat tertentu, seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan pada saat tertentu. Penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Nilai sekarang tersebut disebut nilai bawaan atau nilai pelunasan sekarang. Nilai pelunasan sekarang pada umumnya bergantung pada nilai pasar obligasi. Selanjutnya tentang pelunasan. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang disengaja dilakukan oleh suatu usaha untuk memenuhi kewajiban pada saat kondisi normal, sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan biasanya merupakan pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Pelunasan menjadikan kewajiban tersebut hapus, tiada atau lenyap secara langsung. Beberapa kewajiban menjadi batal dari kewajiban lantaran pengampunan sebagian atau seluruhnya. Bila kewajiban menjadi hapus lantaran berbagai transaksi atau kejadian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa keharusan sekarang mengalami pembebasan atau pembatalan. 1. Transfer aset finansial. Pelunasan kewajiban dengan aset finansial juga dapat bersifat tuntas bila penyerahan aset finansial bersifat tak bersyarat dan dianggap sebagai penjualan. Artinya, aset finansial dianggap dijual secara tunai dan kas yang diterima seketika itu pula dianggap untuk melunasi kewajiban. Lain halnya kalau pelunasan kewajiban dilakukan dengan transfer aset finansial yang menimbulkan keterlibatan berlanjut pentransfer dengan aset transferan. 2. Pelunasan sebelum jatuh tempo. Bila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo, nilai jatuh tempo kewajiban tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Oleh karena itu, bila utang dilunasi sebelum jatuh tempo, debitur harus menebus utang tersebut dengan harga pasarnya sehingga dapat terjadi selisih antara nilai bawaan dan nilai penebusan. Yang menjadi masalah adalah apabila selisih tersebut dapat diperlakukan sebagai untung atau rugi, atau sebagai penyesuaian ekuitas pemegang saham. Ketiga, utang terkonversi. Utang terkonversi atau konvertibel biasanya mempunyai
status sebagai kewajiban dan ekuitas sekaligus. Artinya, pemegang instrumen mempunyai hak istimewa untuk mengubah status utang menjadi ekuitas setiap saat selama hak tersebut masih berlaku. Keempat, pembebasan substantif. Pembebasan substantif adalah suatu keadaan yang dicapai pada saat debitur telah menempatkan kas atau aset lainnya keperwalian yang ditunjuk semata-mata untuk pelunasan utang tertentu. Pada saat itu dapat dipastikan bahwa debitur tidak lagi harus melakukan pembayaran karena dana yang terkumpul dan aliran kas dari aset tersebut cukup untuk menutup pokok pinjaman dan bunga. Masalah teoritas dalam hal ini adalah apakah pada saat terjadi pembebasan substantif perusahaan dapat mengakui kewajiban. Alasan lain yang sering dikemukakan adalah pengakuan kewajiban pada saat terjadinya pembebasan substantif sama saja dengan mengkompensasi kewajiban dengan aset. Penolakan FASB terhadap pengakuan kewajiban pada saat pembebasan substantif seakan-akan bertentangan dengan konsep substansi mengungguli bentuk. Selanjutnya, penyajian. Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya sejalan dengan penyajian aset. Menurut PSAK nomor 1 pasal 39, menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Berarti kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Dari segi urutan perlindungan dan jaminan, utang yang dijamin pada umumnya disajikan lebih dulu untuk menentukan bahwa dalam hal terjadi likuidasi utang ini harus dibayar terlebih dahulu. Juga dari sudut urutan perlindungan, kewajiban disajikan lebih dahulu daripada ekuitas. Hak mengkompensasi, hak mengontrak diperbolehkan bila kondisi tertentu dipenuhi. Kondisi ini biasanya berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kontrak bersyarat atau kontrak pertukaran. FASB mendefinisikan hak mengontrak adalah hak yuridis debitur, lantaran kontrak atau lainnya untuk menghapus semua atau sebagian utang kepada pihak lain dengan cara mengkompensasi utang tersebut dengan jumlah yang pihak lain berutang kepada debitur. Hak mengontrak dikatakan ada bila mana semua kondisi berikut dipenuhi. 1. Tiap pihak dari dua pihak yang berkontrak utang kepada yang lain dengan jumlah rupiah tertentu. Kedua, pihak pelapor mempunyai hak mengontrak jumlah yang diutangkan dengan jumlah yang diutang pihak lain. Ketiga, pihak pelapor memang berniat untuk mengontrak. Keempat, hak mengontrak terpaksa secara hukum. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada salah kata, tutur bahasa, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.